Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 MK Kependudukan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12, yaitu Utami Pratiwi, Maulana Malik Fajar, Putri Rahayu, saya sendiri, dan ada Gita Rahmianti. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Anda Aziza Husin, MPD, dan Bapak Ardi Saputra, SPD, MSc. Baik, slide pertama akan dijelaskan oleh Saudari Utami. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum, makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan. Slide selanjutnya. Definisi kemiskinan. Pengertian kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dirinya secara relatif sesuai persepsi yang dimilikinya, yang mencakup ketidakmampuan ekonomis dan non-ekonomis, seperti sosial, politik, dan spiritual. Pengertian kemiskinan lainnya juga disampaikan oleh Supriyatna yang menjelaskan bahwa kemiskinan adalah situasi serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak individu yang bersangkutan. Individu termasuk miskin ketika ia memiliki kecukupan yang rendah dalam aspek tingkat pendapatan, pendidikan, produktivitas kerja, kesehatan gizi, serta kesejahteraan hidup yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Slide selanjutnya. Meskipun secara luas kemiskinan dikaitkan dalam aspek yang cukup luas dalam kehidupan, akan tetapi untuk memudahkan penetapannya, kemiskinan sering diidentikan pengukurannya dengan indikator ekonomi. Dalam pengertian sempit, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam hal ekonomi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Utami yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Maulana Malik Fajar. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kemiskinan. Nah, dilansir dari buku Indikator Kemiskinan dan Klasifikasi Orang Miskin 2015, karya Ali Komsan dan kawan-kawan, dijelaskan beberapa jenis kemiskinan, yaitu yang pertama, kemiskinan absolut. Nah, kemiskinan absolut ini merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang miskin mempunyai tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, yang kedua itu kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif ini merupakan jenis kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pada pendapatan, atau bisa dikatakan bahwa seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga itu kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini merupakan kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut
memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Dan yang keempat itu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan jenis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas dan tidak usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, dan lain sebagainya. Adapun macam kemiskinan lainnya juga bisa dilihat dari sisi yang lebih kompleks dari indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Berikut adalah beberapa perbedaannya. Kemiskinan makro. Konsep kemiskinan makro dilihat dari sudut pandang ketidakmampuan sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup besar berupa makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengukuran kemiskinan makro ini memanfaatkan data jumlah penduduk miskin secara agregat atau nasional yang diperoleh dari data penghitungan sampel secara nasional. Adapun kemiskinan mikro. Nah, kemiskinan mikro ini dihitung dengan menggunakan 4 indikator kemiskinan pada basis rumah tangga. Adapun 14 variabel yang digunakan sebagai indikator kemiskinan tersebut meliputi yang pertama itu luas lantai per kapita. Yang kedua, jenis tanah. Yang ketiga, jenis dinding. Yang keempat, fasilitas tempat buang air besar. Dan yang kelima, sumber air minum. Keenam, sumber penerangan. Yang ketujuh, bahan bakar. Yang kedelapan, daya beli terhadap daging atau susu atau ayam. Yang kesembilan, frekuensi makan. Yang 10, frekuensi membeli pakaian baru. Yang ke-11, kemampuan berobat. Ke-12, lapangan usaha kepala rumah tangga. 13, pendidikan kepala rumah tangga. Dan yang ke-14 itu aset yang dimiliki rumah tangga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Maulana yang telah menjelaskan slide. Selanjutnya yaitu akan saya sendiri yang menjelaskan. Macam-macam kemiskinan juga dapat dilihat berdasarkan pola waktunya. Berdasarkan pola waktunya, kemiskinan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu persistent poverty, merupakan jenis kemiskinan yang kronis atau terjadi secara turun-menurun. Daerah dengan penduduk yang tergolong miskin persisten ini umumnya tinggal di daerah-daerah dengan sumber daya yang kritis atau daerah-daerah terisolasi, minim infrastruktur sehingga tidak terdapat akses jalan dan transportasi dengan daerah lainnya. Yang kedua yaitu cyclical poverty, merupakan macam kemiskinan yang terjadi mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Yang C yaitu seasonal poverty, merupakan macam kemiskinan yang terjadi musiman seperti sering ditemukan pada masyarakat dengan mata pencarian sebagai nelayan dan buruh petani tanaman pangan. Yang D yaitu accidental poverty, ini merupakan macam kemiskinan yang terjadi dikarenakan peristiwa bencana alam atau dampak suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat menurut Nurwati 2008. Selanjutnya, kemiskinan dapat terjadi akibat berbagai faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut menurut Kartasasmita Ginanjar 1996 dalam
Nurwati 2008 meliputi 1. Rendahnya tingkat pendidikan, yang kedua yaitu rendahnya derajat kesehatan, yang ketiga yaitu keterbatasan lapangan kerja, yang keempat yaitu kondisi keterisolasian. Mungkin itu saja. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gita Rahmianti. Kepadanya dipersilakan. Slide selanjutnya tentang penyebab kemiskinan ini juga dapat dilihat dari laporan yang dikeluarkan World Bank tahun 2010 yang menyebutkan bahwa terdapat 5 faktor yang dianggap mempengaruhi terjadinya kemiskinan. 5 faktor penyebab kemiskinan menurut World Bank tersebut meliputi pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, infrastruktur, dan lokasi geografis, dan relasi kemiskinan dan ketimpangan. Slide selanjutnya. Adapun faktor kemiskinan, yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan, dan program pemerintah yang tidak merata, dan lain-lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Gita yang telah menjelaskan slide. Hanya itu saja dari kelompok kami, kelompok 12. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.